Urusan kenapa Pak Jokowi mendorong Prabowo Erik itu bukan karena Pak Jokowi mendukung Prabowo, tapi mendukung Eriknya gitu. Nah, pertanyaannya kemudian kenapa dukung Erik? Jadi saya tuh dapat informasi beberapa kali yang menyebutkan bahwa Prabowo itu sempat meminta kepada Pak Jokowi untuk mengizinkan, merestui Gibran sebagai cawapres. Itu yang saya dengar gitu. Awal ceritanya tuh gini, kenapa kemudian terjadi gugatan ke MK? Nah, awal ceritanya tuh terjadi diskusi, bahasan, pertemuan antara Prabowo dengan Pak Jokowi gitu ya. Kemudian Pak Jokowi dalam satu titik itu sempat nanya lah. Nah, ini pertanyaannya nggak boleh saya sampaikan gitu. Tapi pada intinya jawaban Prabowo adalah, kalau Bapak mau, kalau Bapak bersedia, besok pun bisa saya umumkan Gibran sebagai cawapres. Itu yang saya dengar gitu. Nah, kemudian pembicaraan ini menyebar ke orang-orang PSI dan sebagainya. Itulah yang kemudian menjadi alasan untuk mendorong terjadinya gugatan usia capres cawapres menjadi 35 tahun atau persis sama seperti usianya Mas Gibran. Secara pribadi dari sisi Pak Jokowi nggak ada alasan untuk mendukung Prabowo. Secara kinerja sebagai Menteri Pertahanan juga kita bisa lihat berantakan sekali. Ya, terus Pak Jokowi mau dukung karena apa coba? Selamat malam semuanya. Hari ini viral video pengakuan Gus Yusuf terkait pengalamannya ketika menghadap Presiden Jokowi. Jadi ceritanya Gus Yusuf sama Caimin itu pada bulan Juli 2023 lalu menghadap Presiden Jokowi di istana dalam rangka mengantarkan surat undangan agar Presiden hadir di acara Harlah PKB di Solo. Dan kemudian di tengah-tengah pembicaraan dan perbincangan tiba-tiba Pak Jokowi menyinggung soal capres-cawapres gitu ya. Menurut Gus Yusuf ceritanya PKB itu diminta oleh Presiden untuk mendukung Prabowo Erik gitu ya. Ya, persisnya kalimatnya seperti apa kita kurang tahu, tapi mungkin dalam bayangan saya mungkin ya Pak Jokowi sambil nanya gitu ya, ini Prabowo sama Erik nih kayaknya ntar lagi deklarasi nih, PKB gimana? Dukung nggak nih? Atau ini Prabowo sama Erik kayaknya sudah mau deklarasi gitu ya, PKB dukung ya? Mungkin gitulah bahasa persisnya, atau seperti apa saya kurang tahu. Tapi Gus Yusuf bilangnya bahwa Pak Jokowi mengarahkan agar PKB mendukung Prabowo Erick Thohir gitu. Nah, Caimin yang ada di di depan Pak Jokowi bersama Gus Yusuf itu sempat agak kaget dan nggak bisa jawab katanya. Makanya kemudian Caimin itu piye Gus nanya ke Gus Yusuf, dan Gus Yusuf lah yang kemudian menjawab Pak Jokowi katanya. Jadi Gus Yusuf cerita bahwa kepada Pak Jokowi beliau sampaikan, ya kalau kami disuruh mendukung Prabowo Erik itu agak berat katanya. Kenapa? Pak Jokowi nanya kenapa? Karena ya ini pasangan dua-duanya yang sama sekali tidak ada irisan dengan NU, sehingga kiai-kiai di bawah itu susah untuk kemudian mengajak warganya ikut ikut nyoblos atau ikut kampanye dan sebagainya, karena sama sekali nggak ada irisan ideologi dengan NU Prabowo dan Erik ini. Bahwa kemudian Erik udah masuk Banser, kemudian sempat membantu menjadi sponsor dari acara 1 Abad NU dan sebagainya, tapi tetap saja di kalangan bawah, di para pemilih kultural, Erick Thohir ini tidak punya rekam jejak sejarah sama sekali dengan NU, sehingga kalau kemudian Prabowo Erik itu susah katanya untuk didukung gitu. Nah, setelah itu ya Gus Yusuf pulang gitu. Nah, cerita ini di bulan Juli 2023 itu kemudian diceritakan bulan ini di bulan September, dan kemudian ini ditafsirkan macam-macam gitu ya. Ini disebut sebagai, kalau pendukungnya Prabowo bilang ya ini berarti Pak Jokowi dukung Prabowo. Kalau pendukungnya Anies Caimin ini bilangnya wah berarti Presiden cawe-cawe ikut campur. Ya, itu setiap
tim tuh punya imajinasi sendiri. Tapi kemudian karena ini beredar viral di media sosial, akhirnya sampai juga kepada Pak Jokowi, dan Pak Jokowi meresponnya dengan sangat bijaksana gitu ya. Sama seperti pernyataan-pernyataan sebelumnya, Pak Jokowi bilang yang urusan capres cawapres itu ya partai, bukan presiden gitu ya. Ya, secara jawaban itu benar dan bijaksana, seperti yang saya bilang di video sebelumnya juga terkait kasus cekik dan tampar. Itu Pak Jokowi kan nggak mengakui, bilangnya bahwa ya setahu saya tidak ada. Itu bijaksana. Ini juga bijaksana gitu. Urusan capres cawapres urusan partai, bener, bukan urusan presiden, bener gitu. Tapi apakah kemudian presiden ikut berkomentar? Bisa jadi. Ya karena untuk menjadi presiden sekali lagi memang harus bijaksana, tidak bisa polos dan kemudian menceritakan segala-galanya, karena itu bisa jadi huru-hara kalau kemudian diceritakan semuanya. Tapi kalau ada orang berpikir dan meyakini bahwa Pak Jokowi mendukung Prabowo, bagi saya itu adalah sebuah kesimpulan yang sangat-sangat tidak bisa kita pertanggungjawabkan, sangat gak ada alasan logisnya gitu ya. Karena orang mendukung capres itu kan pasti ada alasan ya, karena misalkan nih ya, karena alasan dekat dengan rakyat, karena alasan punya pengalaman, karena alasan sudah menjadi pejabat, menjadi kader dan sebagainya. Itu kan ada alasannya. Nah, sementara Prabowo ini apa coba alasan Pak Jokowi mendukung Prabowo? Apa? Nggak ada sama sekali. Bahwa kemudian Prabowo masuk menjadi menteri di kabinet Pak Jokowi, iya, tapi itu sama sekali bukan bentuk dukungan. Itu hanya dalam rangka untuk meredam kelompok oposisi yang selama periode pertama, 5 tahun pertama Pak Jokowi memimpin Indonesia, itu terjadi banyak sekali gangguan ya, dari demonstrasi ya, DPR dikuasai oleh KMP gitu ya. Itu sangat tidak kondusif gitu. Makanya kemudian Prabowo ditarik masuk, dan Prabowo setelah masuk untuk masalah apapun di negeri ini, di Indonesia, bahkan untuk masalah COVID sekalipun, itu oposisi nggak bergerak, itu nggak berkutik sama sekali gitu. Jadi itulah yang kemudian membuat Indonesia, salah satu faktornya, bisa menjadi negara yang bisa lebih cepat bangkit dibandingkan negara-negara yang lain, karena oposisinya nggak kuat gitu. Nah, Prabowo masuk itu cuma untuk meredam aja, supaya nggak ada demonstrasi besar-besaran gitu kan. Sekarang kan nggak ada tuh demonstrasi yang kayak dulu 212, 411. Kalaupun ada reuni-reuni gitu ya, itu udah nggak terlalu besar gitu. Berbeda halnya dulu ketika masih Prabowo berada di luar gitu. Itu kan kencang sekali. Ya, saya nggak tahu lah itu dananya dari Prabowo langsung atau orang-orang para pendukung Prabowo, ya saya nggak ngerti gitu ya. Tapi kita bisa lihat perbedaan itu ketika Prabowo hadir di acara reuni 212 misalkan, itu besar tuh. Tapi setelah Prabowo masuk jadi menteri kan nggak ada tuh. Reuni-reuni itu cuma ya hitungan biji lah. Dikit sekali gitu. Jadi nggak besar. Makanya kemudian hikmahnya ya itu. Tapi untuk membuat Pak Jokowi mendukung Prabowo nggak ada gitu. Nggak ada alasan gitu. Prabowo setelah masuk menjadi menteri kan nggak bisa ngapa-ngapain juga. Banyak aran-aran presiden juga nggak dikerjakan sama Prabowo. Misalkan beli alutsista yang harus baru modern, Prabowo beli yang bekas. Kan itu udah nggak sesuai gitu ya. Kemudian dari beberapa kesempatan dan beberapa informasi yang saya dapatkan dari informan di istana, ya setahu saya Pak Jokowi itu beberapa kali marah dengan keputusan yang diambil oleh Prabowo gitu, yang beli pesawat bekas gitu ya. Itu kan jelas itu adalah barang-barang hibah yang kemudian dibeli dengan harga yang sangat-sangat mahal dan tidak masuk akal. Ketika Prabowo misalkan membeli pesawat dengan skema hutang, tanpa koordinasi dengan Menteri Keuangan, tanpa rapat-rapat dengan DPR, tanpa permisi dan sebagainya, itu membuat Pak Jokowi murka. Ya memang tidak ada informasi ini di media gitu, dan kemarahan orang Solo itu bisa sambil senyum-senyum gitu, tapi marah gitu. Jadi apa coba alasan Pak Jokowi mau dukung Prabowo? Kan nggak ada. Secara personal Prabowo ini ya buruk di mata Pak Jokowi. Ya karena Prabowo adalah orang yang selama bertahun-tahun menghina Pak Jokowi, yang dianggap
presiden boneka gitu ya, boneka asing. Itu kan disampaikan sama Prabowo gitu. Untuk apa dengan asing yang sampai gebrak-gebrak meja? Yang menghina merendahkan Pak Jokowi kan dilakukan selama bertahun-tahun. Secara pribadi, dari sisi Pak Jokowi nggak ada alasan untuk mendukung Prabowo. Secara kinerja sebagai Menteri Pertahanan juga kita bisa lihat berantakan sekali. Ya terus Pak Jokowi mau dukung karena apa coba? Jadi kalau ada temen ngajak saya untuk dukung Prabowo yang kemudian dijanjikan dengan dana puluhan miliar rupiah gitu ya, selalu saya bilang gitu, saya belum menemukan alasan kalau Pak Jokowi bisa mendukung Prabowo, karena nggak ada. Nah tapi pertanyaannya kembali lagi lah, terus kenapa Pak Jokowi meminta PKB untuk mendukung Prabowo Erik gitu ya? Ya sebenarnya dari sisi Gus Yusuf sendiri, cerita ini kan dimunculkan setelah PKB sudah mendukung Anies Caimin, setahu saya gitu ya. Itu kan mungkin ya untuk nyerang Pak Jokowi, untuk ya nggak tahulah motif dan alasannya seperti apa. Tapi kalau ditanya kenapa Pak Jokowi mendukung Prabowo Erik dan itu disampaikan kepada PKB gitu ya, ya karena situasi dan dinamika politik pada bulan Juli 2023 lalu memang mengarah ke sana. Gerindra itu kan sudah didukung sama PKB gitu ya, dan kemungkinan yang mau masuk waktu itu bisa jadi PAN gitu kan mau masuk PAN habis itu gitu kan. Jadi kalau Prabowo Erik cocok nih, Gerindra, PKB, PAN udah selesai gitu ya, bisa langsung deklarasi, bisa langsung maju, tidak seperti sekarang yang saling kunci. Ya, sekarang kan ada Erik, Erlangga tapi juga mau kan sebagai ketua Golkar. Ini semuanya saling kunci di koalisi koalisi Prabowo itu gitu. Jadi ya mungkin alasan Pak Jokowi mendorong Prabowo Erik ya supaya ini didukung aja. Nanti PAN bisa masuk dan berkoalisi bersama-sama. Nah tapi apa kepentingannya gitu ya? Apakah ini dalam rangka untuk merealisasikan ucapan Pak Jokowi yang kayaknya habis ini jatahnya Prabowo gitu ya, atau ada apa? Tapi bagi saya gitu ya, ini sama sekali nggak ada hubungannya dengan dukungan gitu. Dan kalau ini ditanyakan kepada saya sebagai orang yang mendapatkan beberapa kali informasi dari informan di sekitar Pak Jokowi, saya bisa bisa mengerti gitu ya. Dalam kesimpulan saya, ini dalam kesimpulan saya loh ya, jangan kemudian dipotong-potong gitu ya. Dalam kesimpulan saya, urusan kenapa Pak Jokowi mendorong Prabowo Erik itu bukan karena Pak Jokowi mendukung Prabowo, tapi mendukung Eriknya gitu. Nah pertanyaannya kemudian kenapa dukung Erik? Jadi saya tuh dapat informasi beberapa kali yang menyebutkan bahwa Prabowo itu sempat meminta kepada Pak Jokowi untuk mengizinkan, merestui Gibran sebagai cawapres. Itu yang saya dengar gitu. Awal ceritanya tuh gini, kenapa kemudian terjadi gugatan ke MK? Nah awal ceritanya tuh terjadi diskusi, bahasan, pertemuan antara Prabowo dengan Pak Jokowi gitu ya. Kemudian Pak Jokowi dalam satu titik itu sempat nanya lah. Nah ini pertanyaannya nggak boleh saya sampaikan gitu. Tapi pada intinya jawaban Prabowo adalah kalau Bapak mau, kalau Bapak bersedia, besok pun bisa saya umumkan Gibran sebagai cawapres. Itu yang saya dengar gitu. Nah kemudian pembicaraan ini menyebar ke orang-orang PSI dan sebagainya. Itulah yang kemudian menjadi alasan untuk mendorong terjadinya gugatan usia capres-cawapres menjadi 35 tahun atau persis sama seperti usianya Mas Gibran, karena ada cerita itu gitu. Nah tapi Pak Jokowi diem di pertemuan pertama, diem, nggak jawab gitu ya, nggak melanjutkan diskusi. Lalu sempat juga terjadi komunikasi lagi, katanya sempat ngajak Prabowo sempat minta lagi gitu ya agar Gibran itu bisa dijadikan cawapres kepada Pak Jokowi, tapi lagi-lagi Pak Jokowi tidak menjawab gitu ya. Lalu kemudian mengalihkan kepada bahasan-bahasan yang lain gitu ya. Tapi semestinya kalau Prabowo nyadar kalau sekali sudah tidak dijawab, mestinya dia nggak nanya lagi, tapi dia nanya-nanya lagi gitu. Nah
kekhawatiran ini yang kemudian tidak terbaca oleh Prabowo, tidak dimengerti oleh Prabowo gitu. Makanya kemudian kalau Pak Jokowi mendukung Prabowo Erik, itu bahasa lain dari saya nggak mau Gibran tuh jadi cawapres, kamu sama Erik aja. Bahasa lainnya tuh itu. Tapi mungkin timnya Prabowo dan para penasehat atau konsultannya nggak ada yang paham soal ini gitu. Jadi ya maju lagi, nyoba lagi, Gibran pengen jadikan cawapres, padahal kode-kodenya sudah jelas itu. Kalau kita ngelihat dalam seminggu terakhir, sikap presiden sangat jelas sekali membentengi dan nggak mau Gibran jadi cawapres. Misalkan seperti kemarin tiba-tiba Mahfud MD bicara soal keputusan MK. Itu kan jelas pasti ada arahan dari presiden, nggak mungkin itu nggak ada arahan gitu kan. Pak Mahfud kan bilang MK itu nggak bisa memutuskan usia jadi 35 tahun, nggak ada, itu gugatannya salah atau ngaco dan sebagainya. Jadi urusan pemilu itu sudah tidak bisa diubah kemudian bisa membuat Gibran jadi cawapres, nggak ada. Itu satu, sinyal satu. Kemudian sinyal yang kedua, yang menjadi hakim MK adalah Asrul Sani dari P3, menggantikan hakim MK yang akan selesai pada bulan Januari lalu. Itu juga kan sudah menjadi kode juga bahwa ada pergerakan untuk membentengi Gibran supaya tidak jadi cawapresnya Prabowo. Kenapa itu kemudian susah sekali untuk dimengerti? Jadi ya kalau saya ditanya kenapa kemudian Pak Jokowi dukung Prabowo Erik pada bulan Juli lalu, ya untuk membentengi aja gitu, supaya Prabowo itu nggak minta-minta Gibran terus gitu. Ya karena bagaimanapun jangan sampai lah kemudian aturan dalam sebuah negara kemudian diubah-ubah hanya untuk mengakomodir anak presiden. Itu pasti buruk sekali image-nya gitu ya. Pak Jokowi sudah membangun Indonesia, sudah memberikan banyak hal untuk kita semua. Masa iya mau dirusak dengan satu keputusan sih gitu ya. Jadi ya jangan sampai. Ya semoga itu kemudian dipahami, dimengerti oleh kubunya Prabowo, ya supaya ke depan nggak goda-godain Gibran lagi, karena ya sudah cukup lah gitu ya. Ini kalau tetap dimainkan terus gitu ya, Gibran cawapres, ya nampaknya itu akan membuat Pak Jokowi jadi semakin muak ke depan. Tapi ya kembali lagi, terserah kalian. Ini hanya informasi saja, dan semestinya ini adalah informasi yang cukup mahal, tapi saya bagikan secara gratis karena peduli dengan kalian semua. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.